Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzo Giba Didagi Drola Benjir Sange Droba Shu Bapa Jambe Zunu Gibala Cha Zelo Jini Zuda Joju Jite Na Duzum Zeba Mi Zenge Gunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejagi Yo Zambo Jebe Mon Lam Dagi Gewa Tam Je Igi Onsum Singi Dulnya Lura Dubai Gewa Gun Lara Du Jazelo Du Jite Na Dulnya Sangi Non Sangi Zegi Una Subat Eda Jegi No Maluba Nam Jegi Wadagi Gawa Modeda Ngapa Mi Zegi Azu No Yangi En La Gazu Dragun Gewa Gungi Yonde Raja Jinde Wa Shepa Tam Jedagi To Me To Damba Drewa Damba Dan Zilnye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Ige Wa Deda Lani Joy Bagi Nasa Damba Nam Dan Ri Jodan Jima Bum Hira Nyamba Dan Go Bagi Baba Be Jogungi Gewa Deda Lani Joy Bagi Joy Bagana Lami Gajew Deda Gewa Dam Jela Yamo Zambo Jola Debe Dodagi Gewa Kunla Jase Jo Bagi Do Jase Dan Dimu Wangi Udanga Dan Dejini Gigyan Dipa Dagi Giba Jiji Pa Deda Dam Che Dagi Zozo Jajoje Gewa Gundan Sangis Sangil Don Don Loda Mi Lodan Roai Gungi Soinangang Layan Dor Kungi Jesu Dai Ranganan Chojo Jiten Romeda Janjo Rimba Sangi Majanye Gonbode Dagi Danji La Golo Lana Meba Goa Gun Yangin Dadun Ganze De La Droa Gun La Benjin Dewe Jegaba Jingi Dulnye Zubar Dagi De Moraja Zoa Gi Jase Wadan Jujin Zoba Dan Jesu Iran Kuzin Zoa Gewa Junse Dagi Jisaba Damje Dagi Janjo Jeringu Oi Joji Boy Gi Heijo Jemendo Endra Mandala Gam Niriyadaya Amen. Kita sampai setelah bertumpu pada guru spiritual. Nah,
seorang guru dari Amdo mengatakan ini adalah intisari dari Kangyur dan Tengyur yang selalu tepat, tidak seperti ajaran lain yang keliru, yang dibuat-buat. Ini mempresentasikan pandangan para filsuf besar, tidak seperti ceramah-ceramah orang bodoh. Ini mengandung pengalaman realisasi para ahli yang terpelajar, tidak seperti khayalan-khayalan liar yang lain. Ini adalah ajaran agung, jalan agung yang menuju pencerahan tertinggi, tidak seperti jurang samsara yang mengerikan. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi, orang selalu keliru melihat Buddhis. Orang perlu melihat Buddhis dengan kacamata yang benar, bahwa ini adalah jalan instruksi yang diberikan oleh Buddha untuk diperhatikan. Jadi ketika kita mengaku diri kita Buddhis tapi tidak mempraktekkan apapun, atau ketika kita kagum pada Buddhis dan mengikuti tradisi Buddhis, tapi sesungguhnya kita tidak mempraktekkan apapun, apalah gunanya? Kemudian itu matiin. Kemudian ketika kita menyadari bahwa kita sudah mengikuti ajaran Buddha, tetapi kita perlu ingat bahwa ini adalah sesuatu yang dijalankan, dipraktekkan. Jadi bukan makan tidur saja, melakukan aktivitas lain, kita santai-santai, terlena dalam kenikmatan kehidupan sekarang ini, sedangkan kita memakai jubah Buddhis, atribut-atribut Buddhis. Tidak seperti ajaran lain yang keliru, yang dibuat-buat. Jadi ajaran Buddhis itu setelah turun-temurun, garisnya harus jelas. Ia mempresentasikan pandangan para filsuf yang tidak seperti ceramah-ceramah orang bodoh. Nah ini Indo ini sekarang banyak orang ceramah-ceramah asal buka buku terus pintar ngomong dan kita mengikuti. Terus belakangan ada orang ngaku diperintah Tuhan untuk pergi ke kutub melihat pabrik yang memproduksi virus, dan banyak sekali orang percaya. Ini mengandung pengalaman realisasi para terpelajar. Nah ini yang paling penting. Guru memberikan, kita mengikuti belajar kepada seorang guru itu mengharapkan pengalaman realisasi dia, bukan mengikuti hayalan bualnya dia. Jadi kita harus bisa mencari guru yang bisa benar memberikan kita jalan yang benar, bukan mengikuti hayalan-hayalan dia menuju sesuatu yang gak jelas, pergi ke sesuatu yang gak jelas. In the end kita terjerumus di dalam samsara. Ini adalah jalan menuju pencerahan, bukan jurang samsara yang mengerikan. Jadi kita itu perlu pergi menuju pencerahan, bukan justru setelah mempraktikkan ajaran Buddha jatuh ke jurang samsara. Nah, poin yang paling penting di sini adalah ketika kita merenungkan ajaran yang barusan, ketika kita yakin tentang kebebasan dan keberuntungan yang kita peroleh, yang berada di tangan kita saat ini, nilai besarnya dan sulit diperolehnya adalah agar kita dapat menimbulkan hasrat untuk memperoleh makna sebenarnya. Jadi tujuan dari kita memahami nilai besarnya, sebenarnya kita belajar Buddhis, belajar filsafat, Lamrim itu harus memahami setiap. Kenapa dia katakan nilai besar? Jadi makna kata nilai besar.
Coba renungkan, apakah kita benar memiliki nilai besarnya, lalu sulit diperoleh. Apakah kita merasa bahwa segala sesuatu seperti ini sudah sulit diperoleh? Sulit diperoleh. Ketika kita merasakan sulit diperoleh, apakah kita merasa bahwa kalau sudah saya punya barang yang berarti, yang nilainya tak terhingga besarnya, dan saya mendapatkannya sekarang ada di tangan saya dan saya sulit diperoleh, berarti kita tidak bisa menyimpannya di bawah bantal atau di dalam berangkas. Kita harus bisa menggunakannya, karena setelah ini tidak pernah kita peroleh lagi. Sehingga kita dipaksa untuk menimbulkan hasrat untuk memperoleh makna sebenarnya dari bentuk kehidupan sebagai manusia. Hanya setelah kita berhasil menimbulkan hasrat seperti ini, maka barulah kita siap untuk mulai melatih batin. Nah itu, jadi harus ada hasrat, kehendak. Nah apa maksudnya? Motivasi. Kalau kita tidak memiliki motivasi pendorong, energi pendorong kita yang besar, maka kita tidak bisa memperoleh apapun. Tidak punya motivasi, tidak punya kehendak besar, tidak punya kehendak, tidak punya suatu tekad yang bisa menjaga lama, tidak putus. Nah, itu penting. Jadi orang perlu selalu membangkitkan motivasi. Apa motivasinya untuk mempraktekkan Dharma? Yaitu mulai dari titik saya memperoleh kelahiran tubuh manusia yang berharga. Ketika kita sedang memperoleh kelahiran tubuh manusia yang berharga ini, kita menyadari bahwa kelahiran saya ini memiliki nilai besar, sulit diperoleh, dan sekarang saya sudah memperolehnya, dan sangat mudah hilang. Jadi, apapun yang kita miliki saat ini, kita harus bisa menggunakannya. Dan ini menjadi motivasi yang paling penting. Jadi, ketika hal ini, jika diterjemahkan di kehidupan sehari-hari, maksudnya hal seperti ini, topik kelahiran manusia yang berharga ini, jika diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, adalah kita melihatnya sebagai motivasi bahwa saya adalah manusia luar biasa. Itu tuh banyak tuh, ikuti motivator yang perlu kita bayar untuk mendengarkan ceramahnya yang di panggung. Itu kan suka ada kalimat, saya adalah manusia luar biasa. Jadi kata-kata luar biasa itu ya mungkin karena kalimat itu tidak begitu populer di zaman dulu, dan kalimat ini menjadi populer di zaman sekarang, luar biasa. Jadi biasa, jadi tidak biasa gitu maksudnya, spesial. Ya, orang Indonesia, bahasa Indonesia mengatakan luar biasa. Jadi saya adalah spesial. Saya sangat luar biasa. Saya sangat spesial. Terus kita merembet dari kata spesial ini. Apa artinya spesial ini? Saya sangat beruntung. Saya sangat memiliki banyak luck. Nah, apakah saya spesial? Apakah saya sangat beruntung? Apakah saya adalah manusia yang sempurna? Nah, dengan suka tuh kita menggunakan. Sebenarnya kalau kita memiliki
paham dengan topik seperti ini, kita nggak perlu bayar mahal-mahal untuk mendengarkan ocehan-ocehan para motivator. Ini adalah motivasi luar biasa yang nggak pernah padam. Kita kan karena sudah padam, terus kita bayar lagi supaya bangkit lagi, ya kan? Supaya kuat lagi, ya kan? Tapi kalau coba dalam sehari kita di senja hari atau malam hari kita merenung kembali satu hari yang telah kita lalui, kita memikirkannya, oh ya, saya hari ini luar biasa sekali, saya bisa menggunakan waktu saya sebagai tubuh manusia menghasilkan begitu banyak aktivitas luar biasa. Bersukacita akhirnya kita kan, dan itu menjadi suatu rasa, menimbulkan rasa bahagia di batin kita. Dan bukankah itu adalah suatu topik motivasi yang kita nggak perlu bayar mahal-mahal. Satu tiket ikutin panggung ceramahnya bisa sampai jutaan rupiah. Yang mending jutaan rupiah itu kasihkan saya berikan topik ini kepada kamu dengan luar biasa. Ketika kita sudah menyerap motivasi ini, topik ini, itu akan menjadi suatu bara api nuklir yang nggak pernah padam. Kalau arang kan bisa padam, minyak kan bisa padam, nuklir kan long lasting, dia nggak bisa padam. Kecil tapi energinya besar, nuklir, tenaga nuklir. Ya ini, kelahiran tubuh manusia yang berharga, sempurna, yang sangat luar biasa, yang sekarang kita ini memiliki nilai besarnya. Dan kita harus dan sangat sulit diperoleh. Dan saya sekarang sudah peroleh, coba katakan, sangat sulit diperoleh. Sesuatu yang sangat sulit peroleh, tapi kamu dapat. How do we feel? Aku punya barang sangat sulit, sangat langka diperoleh, sekarang saya peroleh. How do we feel? Saya belajar Dharma nggak usah susah-susah. Oh ya, aku nggak bisa memfeelkan something. I can't feel, saya tidak bisa merasakan. Nah ini sederhana sekali. Kok susah-susah ya? Nggak bisa merasakan, apa tuh maksudnya nggak bisa merasakan? Kamu bukan zombie. Kalau kamu merasa, coba tiba-tiba kau beruntung dapat lotre, how do you feel? Luar biasa kan? Jingkrak-jingkrak, lari-lari. Sama. Sekarang kita mau tahu bahwa barang ini luar biasa, sulit diperoleh, tapi saya memperolehnya. How do we feel? How do we feel? Daripada retret susah-susah dengan berbagai macam bidang, retret ini dulu aja deh. How do we feel? Apa yang kita rasakan? Bahwa kelahiran manusia yang luar biasa beruntung itu, saya sudah dapat. Saya milikinya sekarang. Berarti kita kurang merasakannya. Bahkan kita tidak merasakannya sama sekali. Sehingga kita tidak bisa merasa bahwa saya spesial. Saya beruntung. Saya manusia sempurna. Kita nggak bisa merasakannya. Kita tidak bisa menggunakannya untuk membangkitkan suatu nilai potensi. Tidak bisa menggunakan nilai potensi yang terkandung di dalam itu untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita sudah dapat. Dapat apa? Barang yang langka yang sangat sulit dikasih. Misalnya gini. Rambutnya Dalai Lama atau reliknya Dalai Lama atau reliknya Jerinpoche, kamu punya apa yang harus kamu lakukan? Wow, luar biasa ya kan? Atau reliknya Guru Atisha atau reliknya Buddha, itu kan luar biasa kan? Taruh bahkan kamu merasakan, wah ini barang langka di dunia ini dan ternyata saya dapat sekarang ini. How do I feel? Luar biasa. Saking luar biasanya, kau nggak bisa makan, nggak bisa tidur memikirkannya. Nah, sampai
jingkrak-jingkrak kayak kamu dapat lotre 1 triliun gitu misalnya. Tapi kita nggak bisa merasakan poin itu pada kelahiran kita yang luar biasa ini. Dan kita harus beli tiket, pergi beli. Orang dengar ocehan. Nah itu, orang dengar keocehan. Apa yang dibilang tadi? Yang dibilang guru dari Amdo itu kan jelas sekali bahwa kita tidak bisa merasakannya. Kita menganggap ocehan itu sebagai sesuatu yang berharga, yang luar biasa. Padahal itu tidak seberapa-berapa, karena itu tidak bisa mengandung esensi-esensi pengalaman-pengalaman yang yang dihasilkan daripada suatu perasaan, satu latihannya dia. Padahal kita tinggal merenung aja, merasakan. Ya, Buddha itu luar biasa, Lamrim itu luar biasa. Memberi kita motivasi, topik bahan bakar yang sempurna, yang tidak pernah habis. Kita kan praktek Dharma butuh bahan bakar, butuh energi, butuh bahan bakar, energi support, butuh inspirasi, ya kan? Nah, apa itu? Motivasi. Nah, apa bahan motivasi yang tak pernah habis, yang luar biasa, yang melebihi nuklir kelahiran manusia yang berharga? Nah, ini nggak pernah kita benar-benar merenungkannya. Dan orang nganggap sepele topik ini. Benar-benar kita renungkannya, saya harus menggunakannya, saya harus memanfaatkannya dalam hari ini. Oleh karena itu, saya akan menggunakannya, berupaya sekeras-kerasnya sehingga saya bisa memperoleh manfaat yang saya panen untuk diriku sendiri. Apa itu? Tapi kan kita nggak pernah merasakannya kan? Sehingga kita mencari keluar, bayar tiket mahal-mahal, 5-6 juta, 10 juta, ada yang 50 juta untuk mendengarkan ocehan 2 jam dari seseorang yang kamu nggak kenal dia siapa, nggak tahu latar belakang seluk-beluk dia, dan kita mendengarkan ocehan seperti itu. Ya, ocehan seperti itu saya juga bisa. Kenapa kita tidak? Lalu itu hanya bertahan sekian bulan. Paling-paling setahun, itu paling lama, jarang sekali bisa bertahan setahun. Lalu kita dikasih oleh guru-guru kita materi yang nggak pernah padam. Apa materi yang nggak pernah padam? Terakhir, keberuntungan terakhir sebagai tubuh manusia. Berarti great. Apa yang didapatkan dari kita pergi mendengarkan motivasi-motivasi yang dijual sana? Rasa gembira, energi, sukacita, senang, grateful, powerful, wonderful, segala full itu untuk sebenarnya rasa gembira sih sebenarnya. Itu semua itu ya, grateful, wonderful, apa itu? Lalu sukacita, beruntung, feel lucky, feel spesial, feel luar biasa. Itu only one thing. Rasa gembira, sukacita, gembira, rasa energi senang. Ya kan? Itu kan sebenarnya rasanya kan? Dan ketika kita merenung pada topik ini, saya benar-benar sangat luar biasa dengan tubuh kelahiran saya saat ini. Dan ini bisa mencapai banyak hal. Bahkan kelahiran tubuh manusia ini bisa kita pakai untuk meraih pembebasan. Melebihi permata pengabul harapan. Dan ini yang tidak bisa diberi oleh para motivator itu.
Itu yang tidak bisa diberikan oleh para motivator itu karena mereka sendiri tidak menyadarinya. Ketika kita bisa memahaminya, Buddha mengajarkan you already have. Di mana? Ya di dirimu itu. Potensi. Sekarang coba apa yang kurang dari kita? Oke, kita bedah satu-satu. Apa yang kurang? Pintar, nggak cacat, bisa baca tulis, otak masih bisa dipakai, keberuntungan, kita berada di lingkungan yang baik, bukan setan, bukan binatang, bukan makhluk di neraka. You feel, do we feel special? Do you feel grateful, wonderful? Enggak. Kenapa? Tak menyadari. Lalu kita cari keluar, bayar mahal-mahal. Percuma kan? Sebenarnya materi motivasi yang terbesar, yang luar biasa, melebihi nuklir yang nggak pernah habis. Nuklir bisa meledakkan kita paling-paling sampai ke bulan. Dia tidak bisa mengantarkan kita ke pencerahan. Ini melebihi itu. Dia bisa mencapai pencerahan. Bisa mengantarkan kita ke pencerahan. Nah, kita tidak pernah menyadarinya. That's the problem. Itu masalahnya. Sedangkan kita memilikinya. Tubuh manusia yang luar biasa, beruntung. Nah, itu kan topik yang harus direnungkan satu persatu ya. Satu persatu direnungkannya. Oh, saya bukan makhluk yang lahir di alam neraka, setan kelaparan, binatang. Saya bukan lahir di dunia alam dewa umur panjang. Saya beruntung, saya memiliki ini, memiliki itu. Saya tidak cacat, saya manusia. Nah, coba, itu semua itu apa? Modal loh. Do you feel? Oke. 10 kebebasan, 8 keberuntungan. 8 kebebasan, iya kan? 18 hal. Kita diberi 18 hal, tetapi saya tanya, 18 hal ini apakah kita memiliki, merasakan satu aja kita sudah sangat luar biasa, sangat sulit diperoleh. Sekarang kita punya 18 hal. Lalu apakah tidak lebih dari energi tidak lebih dari sekedar nuklir yang disebut tadi? Karena kita lalai merenungkannya. Karena kita lalai memikirkannya. Kita bahkan tidak memikirkannya sama sekali. Itu potensi luar biasa yang kita miliki. Itu bahan motivasi itu. Ketika kita merenungkannya. Coba tiap pagi kamu bilang. Tiap pagi setelah kamu renungkan itu kamu tulis dalam kalimat. Pagi ini saya terlahir dengan tubuh, saya masih bisa bangun dengan tubuh manusia yang luar biasa. Saya sangat beruntung memiliki kelahiran luar biasa ini. Apakah saya merasakan diri saya hari ini spesial, luar biasa, dan wonderful? Nah, tanyalah diri kalian setiap bangun pagi itu. Kalau ya saya harus bisa memanfaatkan itu semua untuk hal-hal yang baik. Silakan kita pakai. Nah, itu motivasi. Tanpa menumbuhkan sukacita, hasrat, kehendak, motivasi untuk memperoleh esensinya. Saya harus bisa menggunakan. Kita tidak bisa berhenti sampai, oh ya ada luar biasa, sudahlah biasa, terus apa? Motivasi ini perlu dipakai. Nah, sekarang gini. Kita kan untuk sukses butuh motivasi. Tapi kalau kita mau sukses untuk mencapai pencerahan, itu motivasinya harus melebihi nuklir dong. Dan kita punya. Berarti kita butuh motivasi yang luar biasa besar dong. Ya, kita punya. Di mana? Kelahiran kita manusia ini. Dan pakailah kelahiran ini untuk meraih potensi kesuksesan diri kita. Itu satu. Kita gagal mendapatkan motivasi kita. Gagal mendapatkan motivasi kita. Jadi kita gagal, nggak tahu motivasi itu.
yang seharusnya saya miliki itu kita gagal untuk menemukannya, oke? Yang kedua adalah kita buta akan gambaran yang harus saya jalani dalam perjalanan hidup ini. Kita nggak punya gambaran. Kita nggak tahu. Nabrak sana, nabrak sini, coba sana, coba sini, ngetes sana, ngetes sini, buang-buang waktu. Seperti itu kemarin ya, Guru Atisa bilang, begitu banyak urusan, begitu banyak hal yang perlu kita tahu di dunia ini. Baru aja diomongin kemarin. Kita perlu banyak tahu di dunia ini. Saking banyaknya, nabrak sana, nabrak sini. Banyak sana, nabrak sini, nabrak sana, sini. Lalu apa in the end? Buang-buang waktu dan gak dapat apa-apa. Itu gambaran besarnya itu kita kehilangan peta. Gagal memperoleh motivasinya, kita kehilangan petanya, akhirnya kita, apa itu? Apa itu? Kita tersesat di samsara ini. Nah, kalimatnya jelas sekali. Kita tersesat di dalam samsara ini. Nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus di mana, nggak tahu harus bagaimana karena kita nggak punya motivasi, kita nggak tahu harus gimana, bagaimana apa yang harus kita lakukan, kita nggak tahu harus kemana dan berada di mana. Kita tidak tahu kita ada di mana, di titik mana. Jadi tersesat, kita semua tersesat di dalam samsara ini, nggak tahu harus dilakukan. Nah, supaya tidak tersesat, bertanyalah. Pak, saya mau ke pasar lewat mana ya? Nah, saya mau ke Jakarta lewat mana ya? Ya kan gitu. Saya mau ke ini lewat mana ya? Tanya. Lalu minta dituntun, minta ditunjukkan jalan, minta supaya tak tersesat. Nah, siapa yang kita tanya? Guru spiritual. Setelah kita menemukan guru spiritual, kita berbakti padanya. Lalu kita harus bisa punya pandangan yang jelas padanya. Bahwa guru itu apa? Guru itu sebenarnya apa? Nah, berarti kita butuh correct view. Ada topik teaching yang namanya correct view to practice the Dharma. Itu ada topik. Juga ada satu topik yang namanya correct view to see our master. Nah itu. Jadi, setelah kita bertanya pada satu orang, lalu orang itu telah menunjukkan begitu banyak hal pada kita harus bisa punya pandangan yang benar terhadap dia. We need to have correct view to see this man, this person. Correct view, apa itu? Melihat dia sebagai Buddha. Nah, kenapa itu bisa perlu? Kenapa perlu? Kenapa bisa? Lalu caranya. Caranya kenapa perlu? Yaitu kita perlu mendapatkan keuntungannya. Kenapa bisa? Mampu. Dengan teori-teori semacam pemandangan cara berpikir itu bisa. Dengan segala macam analisa potensi segala bisa. Caranya. Satu, Buddha itu sendiri menegaskan bahwa guru kita adalah Buddha. Dua, guru adalah wakil dari semua Buddha. Dia adalah melakukan aktivitas menolong, mengajar kan. Nah sekarang ini ada orang yang sudah menolong, sedang mengajar. Berarti Buddha dong.
Pada masa sekarang, para Buddha dan Bodhisattva masih bertindak untuk kepentingan semua makhluk. Tetapi masalahnya, para Buddha dan Bodhisattva itu dimensinya beda sama kita. Kita nggak bisa melihat mereka. Jadi mereka perlu menjelma dalam bentuk seorang manusia yang setara dengan kita, sehingga kita bisa approach kepada dia, sehingga kita bisa mendengarkan dia. Lalu terakhir, persepsi kita nggak bisa diandalkan. Lah ya sudah jelas persepsi kita nggak bisa diandalkan. Ya pertama, kita gagal menemukan motivasi kita. Dua, kita tersesat di dalam samsara. Terus kamu masih kekeh, keras kepala mempertahankan persepsimu. Lah ya kamu tolol lah. Kita tolol sekali. Lalu setelah kita melihat dia, guru ini sebagaimana, nah seharusnya harus gimana nih? Saya sudah bisa melihat guru saya. Jadi kan tadi kan, kenapa perlu? Apakah bisa? Kita bisa. Caranya gimana? Oke, saya sudah ini. Kalau sudah caranya, saya sudah ini. Ya kan? Saya sudah ini, kan? Saya sudah menemukan caranya dan saya sudah. Sudah nih, saya sudah dapat nih, sudah menerapkan caranya. Terus apa yang harus kulakukan kalau saya sudah? Kan pertanyaan sederhana sekali kan logikanya. Saya sudah ini. Kalau sudah terus nextnya what? Berbaktilah pada dia. Gampang kan logikanya? Perlu supaya nggak sesat. Mampu. Logikanya lo ikutin logika berpikirnya. Sebenarnya belajar Ramlim itu tidak susah. Ikutin logika berpikir. Karena sulit karena terlalu tebel. Jadi kita tuh kadang tersesat. Ikutin ini terus ini kehilangan. Sebenarnya kalau kita mempertahankan outline, kita ikutin logika alur berpikirnya, kita akan paham. Karena kita sudah tersesat di dalam samsara, nyasar entah kemana, lalu kita perlu ada orang penunjuk jalan. Buddha. Ya kan ceritanya Buddha. Ada ini bapak-bapak Buddha ada mati. Ini ada bapak-bapak ini yang siapa ibu-ibu nih. Yang nunjukin jalan, kita tanya sama dia. Karena dia bisa menunjukin jalan dan menunjukin banyak cara. Lalu kita berpikir, oh kita perlu punya pandangan yang benar terhadap dia. Dia siapa sih? Oh pada kenyataannya dia mengajarkan saya banyak hal. Kalau begitu, dia siapa sih? Kita perlu punya correct view. Oke, kenapa? Nah pertanyaan ya kan? Kenapa we should have a correct view? We must have a correct view. Karena kita mau untung tidak mau rugi. Nah logikanya begitu. Bisa nggak? Bisa. Bisa, kita mampu, bisa kok. Oke. Bisa kan? Setelah mampu dan bisa, caranya gimana? Nah ini ada 4. Nah setelah kita sudah diajarin caranya untuk melihat, dan kita sudah bisa melihat guru saya sebagai Buddha, pertanyaannya, so what? Oh saya sudah lihat guru saya sebagai Buddha. Apa yang harus kulakukan? Berbaktilah pada dia. Selesai. Dah titik sampai di situ. Dong apa tidak? Kita harus bisa punya pandangan yang benar terhadap ini. Caranya ya gimana? Diajarin ini. Oh, saya sudah ngerti. Ya, diajarin kan teorinya. Cara masak gini. Sudah ikuti kelas. Gini, kamu ikut yoga kelas. Atau yoga kursus atau kursus memasak. Sudah bisa? Sudah. Pertanyaan sudah bisa, terus nextnya apa? Ya masalah. Kamu ikut kursus kelas memasak. Diajarin. Caranya begini. Nimbang itu harus gini. Kalau cara beli babi, cara beli ikan, itu ini. Kan diajarin nih. Berarti correct view to see toh. Memilih bahan toh. Oh bahan yang bagus tuh gini. Nah, beli ikan itu begini. Beli ayam tuh begini. Beli daging babi itu begini. Lalu, kenapa? Ya supaya kamu gak rugi lah bodoh. Kan begitu. Masa beli daging busuk? Nah, setelah itu cara masak.
Lihat nonton YouTube itu cara masaknya gini, pertama gini, panasin gini. Sudah bisa, sudah ditanya, udah selesai, sudah paham, caranya, ngerti, bisa. Terus nextnya apa? Ya masalah. Kan logikanya sederhana begitu kan? Ya masalah. Kalau begitu, kita kalau sudah bisa paham bagaimana kita itu, ya harus, ya gimana? Ya berbaktilah pada dia, selesai toh. Ini ada Buddha muncul di depanmu, terus misalnya gini, pertanyaan sederhana sekali. Ada Buddha datang ke rumahmu, terus kamu ngapain? Pertanyaan sederhana sekali. Ada Buddha datang ke rumahmu, kamu ngapain? Pertama, kamu pasti bingung keabaan. Itu namanya orang yang tersesat. Orang bingung. Seperti yang tadi, nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu what to do. Nah, kalau ada Buddha datang ke rumahmu, ngapain lagi? Ya sudah loh, berbaktilah pada dia. Naikkan dia di tempat duduk, melayani dia, memberi persembahan dia, memberi offering kepada dia, memuja dia, memohon berkah pada dia, mendengarkan dia. Selesai kan? Sederhana itu. Ya sama. Kenapa kok kita tidak bisa berpikir seperti itu? Ya tadi, tersesat di dalam samsara. Paham nggak? Ngerti nggak logikanya berpikir? Kan kita bilang, bagaimana menganggap guru kita sebagai seorang Buddha? Setelah itu mengembangkan rasa hormat dan mengingat kebaikan guru, lalu berbakti pada guru spiritual dengan tindakan. Nah, jadi dengan pikiran dan tindakan. Mengembangkan rasa hormat. Ya kan? Buddha datang, kita mengembangkan rasa hormat. Itu kan namanya berbaktilah pada dia. Berbakti ini dengan dua cara. Dengan pikiran dan tindakan. Pikiran itu apa? Rasa hormat dan mengingatkan kebaikannya. Oh, hormat dia ngapain? Menghormati dia aja. Kita perlu mengingat kebaikannya, segala macamnya, kebaikan hatinya, segala macamnya, tindakannya. Itu kan cuma poin itu aja. Lalu rasa hormat kepada dia. Rasa hormat itu tumbuh jika kita bisa merenungkan kebaikan dia pada kita. Sehingga saking besarnya kebaikannya, maka secara otomatis tumbuhlah rasa respect. Hormat. Ini ada orang berjasa padamu, datang ke rumah. Terus kamu ngapain? Kan nggak mungkin kita maki dia. Tapi kan saking terima kasihnya, kan sekedar terima kasih kan cuma sekedar itu aja. Ada level lebih dari itu. Kenapa? Dia berjasa sangat besar. Yaitu terima kasih. Di atas terima kasih itu apa? Respect. Kita lihat orang berterima kasih ketika dia bertemu dengan orang yang lebih segalanya, lebih tinggi, lebih baik segala macam. Dia kan orang yang melakukannya akan merasa merendah dan menganggap objeknya lebih tinggi. Itu kan namanya respect, hormati. Nah, itu bisa muncul cuma ada satu bahan, yaitu kebaikan hatinya. Itu renungin tiap hari. Oh, guru saya baik gini, guru saya begini, guru saya begini, guru saya begini, itu baru bisa menumbuhkan rasa respect. Tanpa kita merenungkannya, kita akan menjadi orang yang kurang ajar. Kurang ajar, guru orang ini sudah baik sama kita, tapi kita tidak menghormati dan tidak berterima kasihnya. Setelah menghormati dan terima kasih, terus kita ngapain? Melayani dia. Masa orang itu kamu suruh-suruh? Jadi tindakannya cuma satu, melayanin atau kamu menyuruh. Kan dunia ini cuma tindakan cuma dua, ke atas atau ke bawah ya kan? Melayanin dia atau menyuruh. Masa kan Buddha guru kita suruh-suruh orang yang berjasa besar? Kan enggak, berarti kita suruh, kita melakukan melayani dia. Yang melayani dia, memberi persembahan, menghormati dia, memberi pemandian, memberi persembahan makanan, minuman, segala macam. Dan di sini ada memijitin badannya, segala macam di situ. Nah, itu namanya melakukan tindakan berbakti. Jadi tindakan berbakti, kan tadi bilang, setelah itu berbaktilah pada dia. Dengan pikiran, yang tadi dengan cara menghormati dia, berterima kasih. Nah, itu berbakti dengan tindakan. Nah,
Setelah kita bertanya, menemukan orang yang kita tanya dalam kita tersesat dalam samsara, baru kita melihat, oh orang ini kita punya correct view. Sudah correct view, kita ngapain? Ya berbaktilah pada dia. Setelah berbakti, nah orang ini menuntun kita setahap demi tahap keluar dari tempat yang labirin yang menyesatkan ini. Sambil berbakti mengikuti instruksi yang diberikan. Nangkep nggak? Nah itu. Sesederhana itu sebenarnya. Ya berbaktilah pada dia, apalagi yang kamu pikirkan. Dia bukan barang antik yang kamu taruh di dalam rumah, di dalam lemari kacamu. Maka ketika kita tinggal bersama dengan guru kita dan sedangkan kita tidak mengembangkan itu sesuatu hal yang kerugian yang amat sangat besar. Nah itu pikirkan, baca baik-baik perenungan lamrimnya. Nah, setelah kita merenungkan poin ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang kita harus itu senantiasa dalam berbakti pada guru spiritual kita itu diajarin, ditumbuhkan motivasi, semangat. Gak usah putus asa, tenang aja, yang semangat, kamu bisa keluar dari labirin ini. Caranya gimana? Nah, dia beri motivasi toh. Nah, apa itu motivasi? Kelahiran tubuh manusia yang berharga. Itu. Shashi Bogi Jusi Metodran Zira Blinzi Nide Genpa Di Sangye Shindu Mete Buwa Gin Rokunanda Shingla Chopa Shoyi Daman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu bele zojini kardayam baganshin sabade lome mare gidon droana nandren geve wamboda gyuch derma zombe jerai gunduyan zambe ange zeve jesu neden berimba kunsalangi chonye nedrube gelna ye jesu rangi jis tobe langi ne jura jeve drabe dage gerowe yege mun ba jelje ne gewe den ba yunren jengyo je den ba rinje jogi ma gya bangya gyanyam ba gyube joji ne nyinje jen po era gyo ba ye bene de de je wa je ba jo je je gewe me junrin le 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 dro jan jo lam giri bekyam Ado nom gi la be de je gewe je barin do gyong gyo je lan san dro be don gen ro je ye ge je je mi do mi min ko je ra gon do gewe nga ba ye non da lam dan re wa ma gyo je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de non ge da de dro je jin dra je gya zo jo go gyo